Memang tim ini didesain untuk tidak menjadi juara Premier League dan juga Champions League ya. Jadi untuk fans Arsenal sabar-sabar aja. Nggak usah berharap Arsenal bakal juara Premier League ataupun Champions League ya. Selama mental block ini nggak pernah dihilangkan. Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, kali ini gue mau membahas soal Arsenal ya. Arsenal menurut gue ini nih, dia itu tim somehow punya mental block yang akhirnya mereka nggak bisa jadi juara Premier League maupun juara Champions League. Kita bahas ya, kenapa Arsenal ini menurut gue dia punya mental block yang dimana Arsenal ini nggak akan pernah juara Premier League dan Champions League kalau mental block ini masih ada dalam tubuh mereka. Gue nonton Arsenal kan dari pertama kali nonton bola ya, 2006 setelah Piala Dunia 2006 ya. Arsenal saat itu tuh masih ada Henry, tahun terakhirnya dia. Fabregas masih muda, Van Persie masih muda, Adebayor masih muda, ada Alexander Hleb, gelandangnya Matthew Flamini, Gilberto Silva, backnya Kolo Touré, ada William Gallas, kipernya Jens Lehmann. Wah tuh ya. Pokoknya itulah susunan pemainnya mereka lah. Back kirinya Emmanuel Eboué. Ya, itu Ashley Cole baru pindah ke Chelsea tuh. Tapi somehow ya, tim ini semenjak itu gue nonton ya. Sampai sekarang itu kayak punya mental block di mana mereka itu nggak bisa juara major trophy kayak Premier League maupun Champions League gitu. Padahal mereka selalu dihuni dengan komposisi pemain yang bagus. Selalu bagus loh Arsenal loh ya. Dan juga gaya main mereka tetap masuk atraktif. Jadi kenapa gue tuh dulu salah satunya tim yang gue sering tonton selain Liverpool sama MU itu adalah Arsenal. Kenapa? Karena gaya mainan mereka itu tuh emang enak ditonton. Ya, jujur aja. Gaya permainan Arsenal zamannya Fabregas, Van Persie, zamannya Ozil, Giroud, zamannya Alexis Sanchez, Aubameyang sampai sekarang, Odegaard, Saka. Emang enak ditonton, gaya mainnya tuh emang enak ditonton, sirkulasi bolanya cepat, kadang jarang antar pemainnya juga dekat ya kan, lebih mengutamakan passing bola bawah ya kan, kerjasama dan kombinasi antar pemain itu keren banget lah gitu kan. Gol-gol Arsenal tuh kebanyakan dari set play dan juga operan-operan cepet ya. Mungkin sekali-sekali lah golnya dari jarak jauh atau corner yang musim ini ya kan. Tapi Arsenal secara keseluruhan lebih sering cetak gol lewat set play. Emang enak ditonton sih gitu kan. Dan emang selalu dijagokan untuk jadi calon juara, tapi somehow mereka tuh sulit untuk mewujudkan itu gitu loh. Sulit mewujudnya semenjak Invincible 2003-2004 ya. Itu Arsenal nggak bisa lagi tuh juara-juara Premier League bahkan Champions League apalagi ya kan, mentok-mentok final sampai yang 2006 ya lawan Barcelona. Ini nggak tahu nih yang sekarang ya, terlepas hasil di leg kedua lawan PSG itu kayak apa. Tapi dari leg pertama lawan PSG terus dia kan kalah terus nih di Premier League ya. Kalau nggak kalah seri lah, pokoknya nggak menang lah gitu kan. Akhirnya sampai Liverpool bisa ya dengan mudah memastikan juara hanya dengan seri aja tuh, walaupun pada akhirnya menang juga 5-1 lawan Tottenham ya. Tapi emang Arsenal ini kayak punya sesuatu yang menghalangi mereka, yang akhirnya mereka tuh nggak bisa juara major trophy kayak Premier League dan Champions League ini. Kalau menurut gue sih ada beberapa faktor ya yang gue lihat, ini hanya berdasarkan analisis gue dari setiap kali gue nonton Arsenal main dari tiap musim sampai Evra bilang nonton Arsenal tuh kayak nonton Netflix. See you next season. Iya emang gitu kan, karena gini, Arsenal pokoknya di bulan awal-awal musim ya, Agustus sampai Desember, ngegas, menang, main bagus, atraktif. Bulan Januari sampai Februari, Maret, kolaps. Banyak pemain cedera. Akhir musim makin kolaps. Makin gak jelas gitu kan secara permainan dan hasil gitu kan. Kalau ini cuma terjadi cuma satu kali musim, ya oke, lagi suwe emang lagi jelek. Tapi ini tuh berapa tahun gue nonton Arsenal begini, selalu begini gitu loh, selalu aja begini, nge-PHP-in fansnya gitu. Jadi kalau menurut gue, pertama karena Arsenal tuh nggak punya pemain yang berkarakter. Jadi semenjak Patrick Vieira, Henry, siapa lagi tuh,
Sol Campbell, siapa lagi, Pires, Bergkamp, ya kayak pemain-pemain modelan kayak begitu lah, pada pergi satu-satu, ya pensiun, ya pergilah. Arsenal nggak punya lagi pemain yang modelannya tuh seperti itu. Coba deh kita lihat deh, Fabregas, Van Persie, Adebayor, Walcott. Itu dari segi skill mereka memang hebat, mereka memang jago. Nggak perlu diragukan lah kualitasnya secara individu. Tapi mereka bukan pemain yang punya fighting spirit, mental, kepemimpinan, keras gitu di atas lapangan, di luar lapangan juga kayak Vieira. Nggak punya pemain yang karismatik, yang punya aura. Bahkan sampai pensiun aja nih orang tuh aura itu masih kuat loh ya. Seperti Thierry Henry. Nggak punya pemain yang main tanpa kompromi, nggak takut duel-duel fisik. Pokoknya wah sangar lah. Kayak Sol Campbell gitu kan. Nggak ada pemain yang memang dalam keadaan terdesak lagi main jelek bisa ngangkat timnya gitu loh kan. Nggak ada. Fabregas enggak, Van Persie enggak, Adebayor juga enggak, Walcott juga enggak, Nasri apalagi, Arshavin gitu kan, enggak. Terus habis itu mereka berganti generasi, ada Giroud, ada Santi Cazorla, Mesut Ozil, Podolski, Koscielny lah. Tetap mereka bukan pemain yang tipikalnya tuh kayak Henry, Vieira, Petit, Ian Wright, Tony Adams itu enggak gitu loh. Bukan pemain yang punya karisma, yang punya kepemimpinan, yang bisa ngangkat dan motivasi timnya pas lagi terpuruk gitu loh. Enggak ada, ya kan. Apalagi sekarang gitu kan, apalagi sekarang ya Odegaard, Saka. Ini tuh kayak kalau gue liat Arsenal tuh kayak sekumpulan tim anak baik-baik semua gitu. Kayak ibaratnya kalau misalkan lagi di kelas SMA nih ya. Ini pemain Arsenal tuh pemain-pemain yang biasanya duduk depan papan tulis. Bukan anak-anak bandel yang duduk di belakang gitu kan. Gak ada pemain yang kayak, coba siapa pemain Arsenal yang kayak begitu? Gak ada kan. Paling cuma Gabriel Magalhaes doang ya kan. Yang agak-agak keras gitu orang ya kan. Cuma ya dia keras doang gitu kan. Tapi mainnya suka ngasal gitu. Kalau dia gak ada Saliba tuh jadi apa Gabriel Magalhaes itu? Jadi gitu kan. Arsenal nih udah dia nggak punya pemain yang karismatik, punya jiwa kepemimpinan, keras, bisa motivasi tim. Dia juga nggak punya pemain yang bisa main bener secara konsisten deh, gitu. Ya gitu kayak Gabriel, Odegaard, ya kan. Habis itu siapa lagi tuh? Dulu juga yang pemain yang fit juga gitu loh kan, nggak ada gitu kan. Ada aja yang cedera gitu kan, ada aja yang keluar masuk cedera. Dan itu menghalangi mereka gitu. Jadi nggak punya pemain karismatik, nggak punya pemain yang punya jiwa pemimpin, juga nggak punya pemain yang bisa konsisten tampil, yang yang punya aura lah gitu. Udah gitu dari segi klubnya deh, segi kebijakan klubnya. Nggak tahu, kayaknya sejak kepergian pemain-pemain yang gue sebut ya, Henry, Bergkamp, Pires, Vieira gitu-gitu tuh kayak Arsenal tuh kayak berubah arah menjadi tim penghasil talent dan dijual. Intinya mereka tuh pengen beli pemain yang masih raw, yang bukan siapa-siapa, nggak terkenal ya kan, lalu dipoles sama dia akhirnya jadi pemain bintang. Iya sih, dulu mereka waktu ngambil Henry itu kan dia dicapnya kan pemain gagal di Juventus ya. Vieira, nggak ada yang kenal siapa Vieira. Siapa lagi tuh, Pires, ya nggak ada yang kenal gitu loh, nggak ada yang kenal, tapi akhirnya mereka bisa jadi pemain hebat kan, itu. Cuma kan nggak bisa selalu seperti itu nggak sih, ya kan? Terbukti mau siapapun pelatihnya itu nggak bisa selalu seperti itu, ya Wenger, ya Unai Emery, ya Arteta, nggak selalu bisa seperti itu gitu kan. Dia pengen ngejadiin pemain mentah ke pemain jadi gitu loh. Konsep itu selalu seperti itu. Coba lihat aja rekrutan Arsenal dari zaman dulu deh gitu kan. Lu tahu dulu tuh Arsenal tuh punya pemain namanya Abu Diaby. Ya, Abu Diaby tinggi, gelandang ya kan. Tapi kalau pegang bola tuh kayak pegang bola 0,5 detik terus boleh hilang gitu. Terus kayak temennya udah lari di mana nyari posisi dia masih lihat kanan kiri gitu. Terus dulu beli pemain ada namanya Danielson. Coba Danielson pemain kayak apa ini? Yayasan Nogo gitu kan. Ini siapa ini Yayasan Nogo, badan tinggi doang, megang bola kagak bisa. Coba, dia beli pemain modelan kayak begitu. Abis itu dia beli siapa lagi coba? Beli Nuno Tavares, beli
Aduh, selain Nuno Tavares ada lagi tuh. Alex Iwobi lah, ngeluarin Maitland Niles lah, Nketiah lah gitu. Terus siapa lagi tuh? Fabio Vieira lah gitu kan, kayak ini tuh kelihatan banget mereka tuh pengen beli pemain raw, pemain gak terkenal, pemain masih ijo, dibina, dipoles, akhirnya pemain jadi terus dijual dengan harga mahal gitu. Jadi kayak jualan pemain aja, ya kayak Ajax gitu loh, Ajax, Dortmund, Frankfurt, ya kayak gitu-gitulah gitu kan, klub jualan pemain semua itu kan. Tapi ya abis itu karena mereka kayak gitu, mereka jadi nggak punya apa ya, nggak ada keberanian untuk beli pemain yang memang punya profil gitu. Apalagi pelatihnya kayak Mikel Arteta begini, kan tadi gue bilang ya, Arsenal yang sekarang tuh kayak kalau diibaratin kelas SMA nih, mereka tuh anak-anak rohis, anak-anak ranking 1, 2, 3 nih yang duduk di depan, bukan anak-anak bandel, ya anak nongkrong yang di belakang yang suka ngebanyol, yang bandel itu loh. Enggak ada itu kan, pemain Arsenal tuh tipikal yang kayak begitu. Arteta sendiri tuh bahkan nggak bisa nanganin pemain bintang, egonya bintang. Dia tuh udah gagal waktu nanganin Ozil sama Aubameyang, yang menurut gue dia itu gagal loh. Bukan berhasil, dia nggak bisa ngendalin Aubameyang ataupun Ozil. Akhirnya begitu ya kan, harus konflik, harus drama, dan akhirnya mereka dia nggak berani lagi beli pemain bintang. Coba dia katanya ngincar striker, coba striker yang diincar sama dia siapa? Benjamin Sesko itu termasuk pemain yang ya baik-baik lah gitu kan, bukan kayak Victor Osimhen gitu loh, yang punya ego, yang punya eager gitu kan, yang emang dia selain jago, dia emang punya apa ya, punya aura gitu kan. Kayak Arteta tuh kayak mungkin insecure apa, jiper apa gimana gitu kalau ngeliat pemain kayak begini gitu kan. Gak berani dia. Ya padahal Osimhen ya lah sama Sesko juga kalau dinilai, kalau kita timbang-timbang harga gitu kan, apalagi Osimhen harganya tuh udah ngedrop, pasti nggak jauh beda gitu loh kan. Ngapain lu beli Sesko kalau bisa dapetin Osimhen itu kan. Itu dari segi manajemennya aja tuh memang klub ini tidak didesain untuk menjadi juara gitu. Memang klub ini tidak di manage, tidak di apa ya, nggak bisa dibangun untuk menjadi merajai Premier League dan juga Champions League gitu. Arsenal coba menang trofi, apa yang dia menangin? Piala FA ya kan, FA Cup 14, 15, 16, 16, 19, 20, even Arteta aja bisa menang FA Cup gitu loh. Tapi untuk juara Premier League, untuk juara Champions League itu kayak nggak ada auranya gitu kan. Udah manajemennya kayak begitu, beli kualitas permainan kayak begitu juga, pelatihnya kayak begitu, fansnya juga nggak kalah kacau. Lu nih ya, coba lu yang suka nonton Liga Inggris nih ya, bandingin lu nonton Arsenal di Emirates Stadium di kandangnya dia sama nonton Chelsea deh, nonton Chelsea di Stamford Bridge, nonton Liverpool di Anfield, even nonton Crystal Palace di kandangnya Selhurst Park. Coba lu lebih enjoy mana sebagai penonton layar kaca, denger suara supporter yang rame-rame nyanyi-nyanyi apa, nge-chance, enak mana coba nonton tuh enak mana? Pasti enakan nonton Chelsea di Stamford Bridge, Liverpool di Anfield, even Crystal Palace di Selhurst Park, even West Ham di kandangnya, even tetangganya dia Tottenham tuh masih lebih berisik dibandingin Arsenal. Arsenal main di Champions League di semifinal, bikin banner gambar meriam, diketawain sama Schalke. Tuh lihat deh postingan Twitternya Schalke ya, itu Schalke. Lu lihat deh dia ngepost apa tuh, itu bener ngejek Arsenal banget, gila. Elah, main di semifinal Champions League cuma kayak begitu doang muralnya. Kita dong gitu kan, main di divisi 2 Bundesliga muralnya tuh dahsyat. Even lu tau nggak, Arsenal aja tuh muralnya tuh kayak nggak ada apa-apanya dibanding muralnya timnas Indonesia di GBK, tau nggak? Kayak nggak ada apa-apanya gitu loh. Kalau di GBK tuh ya, di tribun sini misalkan tribun barat itu ada fans Arsenal, di tribun kiri ada fans timnas Indonesia. Pasti fans timnas Indonesia itu lebih berisik dibandingin fans Arsenal. Iyalah gitu kan, nggak enak banget gitu loh nonton Arsenal. Fans Arsenal juga tuh kayak nggak apa ya, bukan tipikal fans yang nonton bola tuh dengan passion gitu loh kan. Kayak mereka tuh nonton opera gitu loh kan. Main bagus ditonton sampai habis, main jelek di tengah jalan udah pada pergi. Itu sering banget Arsenal stadion kosong tuh udah di tengah jalan, apalagi pas lagi seri sama kalah gitu kan. Jadi kayak memang tim ini didesain untuk tidak menjadi juara Premier League dan juga Champions League ya. Jadi untuk fans Arsenal sabar-sabar aja. Nggak usah berharap Arsenal bakal juara Premier League ataupun Champions League ya. Selama mental block ini nggak pernah
dihilangkan. Selama fansnya juga nonton bola tuh kayak udah nonton opera gitu kan, diem aja itu kan. Lu coba nonton Arsenal PSG kemarin deh, leg 1 di Emirates. Masa supporter PSG 90 menit jauh lebih berisik dibandingin fans Arsenal coba. Gue nggak habis pikir gitu kan, gimana ceritanya tim tamu masuk ke stadion berkapasitas 60.000 itu lebih berisik selama 90 menit dibandingin fans tim tuan rumah gitu loh kan. Itu kan menyedihkan ya gitu kan. Jadi fansnya juga tuh kayak gak ada passionnya juga gitu loh untuk menciptakan sebuah atmosfer di stadion yang bisa memotivasi tim sekaligus mengintimidasi lawannya gitu kan. Jadi ini memang punya mental block di semua lini, di manajemen, di pelatih, di pemain, di supporter bahkan. Tapi ini sudut pandang gue ya, ngeliatin Arsenal gitu kan. Gue bukan nonton Arsenal kemarin gitu kan. Nonton Arsenal udah lumayan lama gitu kan. Jadi gak heran kalau Arsenal nih di Premier League akhirnya dikadalin sama Liverpool. Di Champions League, gue yakin banget PSG yang lolos ke final. Apapun hasilnya nanti ya. Mungkin video ini diupload pas hasil udah keluar, udah selesai pertandingan Arsenal PSG leg kedua ya. Tapi gue yakin banget PSG lebih layak ke final secara permainan, secara kualitas lebih layak sih. Ya, sorry aja Arsenal ya. Ya begitulah. Menurut gue gimana kalau menurut lo? Apakah Arsenal ini memang didesain bukan untuk menjadi tim juara dan memang punya mental block separah itu, atau lu punya sudut pandang lain nih? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyalain loncengnya biar dapat notifikasi, like video ini dan share ke teman-teman lu yang di Twitter, yang di X, di Facebook, di grup WhatsApp, grup Telegram, grup Line, grup-grup lainnya gitu. Sebar video ini, kita diskusi nih mengenai Arsenal. Oke, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Audrey Mantio. Ciao, ciao.